Baik, Om Swastiastu, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Masih segar ya Bapak dan Ibu ya. Yang saya hormati Dr. Karneli ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Kemudian ada Dr. Dipayana PKFI Kabupaten Badung. Kemudian Dr. Suas dari ID perwakilan dari Kabupaten Badung, dan Dr. Tibu dari TKMKB Cabang Denpasar, serta Bapak dan Ibu sekalian dari Puskesmas dan Klinik Utama ya Kabupaten Badung. Terima kasih sudah hadir, sudah meluangkan waktu di sini ya Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan melakukan evaluasi, melihat potret kinerja kita di FKTP selama 3 bulan kedua di tahun 2024. Izinkan saya memaparkan ini ya, data-data potret kita selama bulan April, Mei, Juni Bapak dan Ibu. Dan nanti mungkin akan ada beberapa nanti teman-teman yang beruntung yang akan mendapatkan sesuatu dari Ibu Dayu Chandra. Sebelumnya Bapak dan Ibu, karena sebelumnya ada yang sudah kenal dengan Ibu Dayu Chandra? Belum ya? Perkenalkan, Ibu Dayu Chandra adalah staf promotif preventif yang akan mendampingi kita semua untuk memastikan bahwa di FKTP pelaksanaan program promotif preventif ini bisa berjalan optimal ya. Supaya saya tidak keluar jalur, jadi saya dikasih rel. Jadi ada 5 agenda nanti Bapak dan Ibu yang akan kita bahas. Yang pertama, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan kita semua, termasuk saya, untuk selalu mengingat apa sih gatekeeper, gitu ya. Ada kiper ya, kiper berarti penjaga, gitu ya. Karena FKTP sesuai dengan ranah dan kewenangannya merupakan gatekeeper dari seluruh peserta JKN yang kami titipkan ke tempat Bapak dan Ibu. Apa saja konsepnya? Nah, ada 5 konsep yang harus selalu kita ingat Bapak dan Ibu. Yang pertama, peran FKTP harus optimal dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi gak cuma kuratifnya, tapi all sistemnya itu ya dibuat optimal. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi. Nah, sekarang kita semua yang hadir di sini tentu merupakan nakes-nakes yang ini ya sudah terstandarisasi, yang ada STR, kemudian yang berpraktek ada SIP. Tujuannya kan apa? Yaitu untuk memastikan bahwa nakes yang berpraktek dan melayani peserta sudah sesuai standar. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan di FKRTL. Nah, FKRTL ini bagaimana cara mengaksesnya? Ada 2 nanti ya pintu masuknya. Pertama, elektif, keluar melalui rujukan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, emergensi, langsung ke UGD. Nah, di sini peran dari Bapak dan Ibu adalah memastikan penapisan. Jadi mana yang perlu dirujuk, mana yang enggak, gitu ya. Yang enggak ini pun ada 2 sebenarnya. Tidak bisa dilakukan karena sarpras dan atau kompetensi yang tidak memungkinkan ditangani di tempat Bapak Ibu, tapi sebenarnya merupakan ranahnya FKTP. Itu bisa kita siasati dengan mekanisme rujukan horizontal. Bapak dan Ibu yang di Bandung saya yakin guyup banget ya, jadi rukun banget. Jadi kalau temennya nggak bisa melakukan sesuatu yang seharusnya bisa ditangani tuntas di FKTP, mohon bantuannya untuk menerima rujukan horizontal temennya. Jadi yang seharusnya tidak ke vertikal, tidak ke FKRTL, tetap berada di FKTP walaupun tidak di tempatnya terdaftar. Kemudian tugas kita bersama adalah ini, menata sistem rujukan gitu. Jadi sudah jelas ya, masih berlaku kok PMK nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan. Itu jauh sebelum BPJS Kesehatan operasional. Jadi udah ini ya hafal banget di luar kepala. Artinya di luar kepala itu jangan sampai lupa ya, masukin lagi kalau lupa.
Kemudian meningkatkan kepuasan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas supaya peserta betah di FKTP kita, supaya peserta percaya bahwa dengan ditangani di FKTP itu sebenarnya kasus-kasus mereka bisa tertangani dengan tuntas. Nah ini fungsi pokok dari gatekeeper. Yang pertama, kontak pertama. Apapun kasusnya, kalau sudah tentang kesehatan, harapan kami adalah peserta lapor ke Bapak dan Ibu. Karena itu mohon bantuannya nanti puskesmas dan klinik ini berbanyak ya. Mohon bantuannya untuk share kontak gitu ya. Mungkin ada PIC gitu ya, PIC puskesmas, PIC klinik yang bisa dikontak oleh peserta kita kapanpun. Karena kita juga tidak bisa mencegah ya orang sakit, orang mengeluh itu harus di jam kerja, nggak juga ya. Banyak kasus-kasus false emergency yang akhirnya masuk ke UGD gara-gara mereka tidak tahu harus gimana karena FKTP-nya nggak bisa diakses walaupun dengan cara telepon. Kemudian yang kedua, pelayanannya berkelanjutan. Artinya dari semua siklus hamil, lahir, sampai meninggal itu semua ada di FKTP. Yang nggak ada itu cuma layanan spesialistiknya aja, kuratifnya aja. Di FKTP juga ada layanan kuratif tapi primer. Sisanya semua ada di FKTP, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pelayanannya paripurna atau komprehensif. Terutama yang kami minta paripurna itu adalah ini, promotif preventif Bapak dan Ibu. Kembali lagi saya tekankan promotif preventif karena saya lumayan sedih waktu kita Zoom yang terakhir ya. Oh, segmennya bukan ini ya. Waktu itu ya, segmen dengan DPP ya, DPP dan klinik. Sedih saya waktu Zoom yang terakhir itu. Jadi mohon bantuannya Bapak dan Ibu, kita tekankan lagi FKTP pelayanannya berkelanjutan dari sejak dalam kandungan sampai peserta meninggal. Dan yang diutamakan adalah promotif preventif. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Kapitasi itu sejauh mana sih kita bayar? Apa saja sih manfaat yang harus didapatkan peserta di dalam biaya kapitasi yang kami bayarkan setiap bulan. Kemudian yang keempat adalah koordinasi pelayanan. Nah, ini inline dengan fungsi yang pertama sebagai first contactnya. Apapun keluhannya terkait dengan kesehatan, kami sangat mengharapkan peserta kontak ke Bapak dan Ibu dulu gitu ya, sebelum kontak pihak lain. Jadi istilahnya manajernya peserta dalam hal kesehatan gitu ya. Kecelakaan lalu lintas gitu ya, bisa jadi datang ke tempat Bapak dan Ibu. Nah, tolong pahami bagaimana skema dan alur pelayanan kecelakaan lalu lintas. Kalau memang bisa ditangani di tempatnya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu silahkan tangani. Tapi jangan lupa ya, manfaat yang dijamin dan manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN. Kecelakaan lalu lintas yang diingat duluan itu bukan BPJS Kesehatan, tapi ada saudara kita, Jasara Harja gitu ya. Misalnya ada tukang lagi kerja kena gerinde, datang ke tempat ibu, udah bener kan? Datang ke FKTP karena pesan saya adalah apapun keluhannya terkait kesehatan, ingat FKTP-nya. Benar, datang ke tempat Bapak dan Ibu. Tapi jangan lupa manfaat yang tidak dijamin dan dijamin itu. Kecelakaan kerja yang diingat duluan adalah ya betul, BPJS Tenaga Kerja. Kalau dia dari sektor swasta dan informal. PNS mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat mau berangkat ke kantornya. Yang diingat siapa duluan? Iya betul, Jasara Harja dulu gitu ya. Dan karena dia berangkat ke kantor, berarti habis Jasara Harja lanjutannya yang diingat, nah taspen gitu. Ini ya fungsinya, koordinasi pelayanan. Termasuk nanti apa syarat-syarat administrasinya supaya peserta misalnya butuh dirujuk ke rumah sakit gitu ya, nggak bingung di rumah sakit, nggak gontok-gontokan di rumah sakit, bekelin pasiennya dengan informasi. Nah ini ya
dasar pembayaran kita terkait dengan kapitasi yang kami titipkan setiap bulan ya Bapak dan Ibu ya, saya skip. Nah, indikator KBK, Bapak dan Ibu, harapannya kenapa kita menerapkan sistem KBK? Supaya ada prinsip keadilan, supaya adil, yang berkinerja. Nah sekarang saya tanya ke Bapak dan Ibu, misalnya dokter kinerjanya bagus banget, pelayanannya komprehensif, paripurna. Misalnya dokter Wulan, DPP, udah gak pernah praktek, jurus, pelayanannya ogah-ogahan, mau gak dibayar sama per peserta? Rela gak dok? Dibayar sama? Tidak kan? Nah itu dia prinsip keadilan dari pembayaran kapitasi, supaya yang berkinerja baik ada insentif dibayar lebih kapitasinya, yang berkinerja tidak baik ada pecutnya. Saya harapkan pecut bukan bikin luka ya, tapi pecut itu bikin larinya lebih kencang. Indikator KBK ada 3, masih 3 Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu tahun-tahun ke depannya. Yang saat ini kita bayarkan indikator KBK-nya ada 3, yaitu angka kontak, kemudian rasio rujukan non spesialistik, dan rasio peserta prolanis terkendali. Yang nanti banyak merahnya ada di sini. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini dia angka kontak. Ada yang belum tahu cara menghitung angka kontak? 1, 2, 3, 4, 5, oh berarti semua sudah tahu ya. Jadi angka kontak adalah jumlah peserta yang dilakukan kontak dibagi dengan jumlah peserta terdaftarnya per 1000, gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara mendapatkan angka kontak ini gampang banget Bapak dan Ibu. Yang penting perbanyak kontak dengan peserta. Apapun itu, mau kegiatan marketing silakan kontak 2 arah. Kemudian kegiatan luar gedung silahkan kontak 2 arah. Puskesmas, posyandu, posbindu, penjaringan, itu sebenarnya bisa juga masuk ke dalam angka kontak ini, asalkan ada syaratnya di belakang nanti ya. Kemudian rasio rujukan non spesialistik, ini pembaginya adalah jumlah total semua rujukan. Kenapa rujukan non spesialistik ini yang ditarget? Ini karena yang seharusnya ditangani di tempat Bapak dan Ibu mohon untuk dituntaskan, gitu, jangan dirujuk. Karena itu kami mengejar indikator ini, gitu ya. Di sini kita akan melihat kompetensi dan komitmen. Yang lebih penting komitmen, ya. Apa yang harusnya bisa ditangani, Bapak dan Ibu komit untuk menuntaskan di FKTP. Kemudian rasio peserta prolanis terkendali, ini terkait dengan fungsi gatekeeper Bapak dan Ibu, yaitu mengoptimalkan peran proprefnya. Gitu. FKTP bagian terbesar kegiatannya adalah sebenarnya ini promotif preventif. BPJS Kesehatan cuma minta 2 aja, DM dan hipertensi aja kok. Tahu targetnya berapa ya Bapak dan Ibu ya? DM-nya? Ya betul. Dikit kan? Cuman sedikit Bapak dan Ibu. Nah ini dia indikator angka kontaknya. Persyaratannya ini, bagaimana caranya supaya kegiatan kita bisa masuk di angka kontak. Ada logbooknya, nanti cek tempat kontaknya bisa di FKTP-nya sendiri, kemudian bisa di Pustu gitu ya, kemudian di jejaring yang lainnya. Bagi klinik mungkin yang punya bidan jejaring juga bisa itu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, bisa posyandu, posbindu, poskesdes gitu ya, dan tempat kontak lainnya yang disepakati. Kayak misalnya puskesmas ada kegiatan penjaringan ke sekolah-sekolah kan ya. Kalau di sini nama kegiatannya apa ya Bapak dan Ibu ya? Jadi ke sekolah, cek status kesehatan siswanya, ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, dicek kesehatan matanya, ditanya-tanya. Itu kegiatannya apa namanya ya Bapak dan Ibu? Kalau di Buleleng namanya penjaringan sekolah. Kalau di sini namanya apa ya? Sama ya. Nah, kami ada minta itu ya jadwal penjaringan ya Bapak dan Ibu ya, terutama untuk yang di SMA. Yang puskesmas apakah sudah mengisi jadwalnya? Untuk semester 2 sudah diisi ya. Jadi kenapa kami minta Bapak dan Ibu? Karena kami ingin mendampingi, ingin juga membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan ini, plus untuk membantu Bapak dan Ibu
dalam melakukan upaya promotif preventif yang primer. Nah, kemudian jenis pelayanan apa yang dimasukkan ke dalam, yang bisa dimasukkan sebagai angka kontak? Sehat dan sakit. Ya, yang sakit otomatis pasti di-input di piker. Yang sehat banyak banget ini ya. Ada imunisasi, kemudian edukasi. Edukasi itu nggak cuman pada saat kegiatan prolanis ya, habis senam dilakukan edukasi, nggak juga seperti itu. Bapak dan Ibu juga bisa mengumpulkan di Banjar-Banjar itu gitu ya. Misalnya diundang sama Banjar mana gitu untuk melakukan edukasi terkait dengan pencegahan kasus diare, kasus DBD. Nah, bisa Bapak dan Ibu masukkan ke dalam angka kontak. Kemudian untuk ibu-ibu hamil gitu ya yang yang datang melakukan ANC tidak sakit kan? Nah, bisa tuh masuk sebagai kunjungan sehat. Kemudian prolanis yang udah hampir sebulan nggak datang berkunjung gitu ya, dicariin kan, diteleponin, didatengin ke rumahnya dengan home visit, bisa masuk ke angka kontak nanti. Kemudian ya ini otomatis ya senam sehat. Dan persyaratannya adalah satu identitas atau satu jiwa. Ya, misalnya dalam sebulan dia sempat sakit, kemudian dia datang juga ke FKTP untuk melakukan senam prolanis. Ada 2 kali kunjungan. Hitungnya berapa? Terhitung berapa? 1 ya. Ya. Nah, kemudian untuk rujukan non spesialistik ini nanti yang terhitung adalah yang di luar kriteria TACC. Tetapi harapan saya Bapak dan Ibu, walaupun ada excuse, walaupun ada diskresi, mohon dimanfaatkan dengan benar gitu ya. Dengan benar, gimana caranya TACC ini bisa dipertanggungjawabkan skala demi skala gitu ya. Artinya kita punya tanggung jawab nggak cuma kepada BPJS Kesehatan, nggak cuma kepada Dinas Kesehatan, nggak cuma kepada peserta, tapi juga jangan lupa yang di atasnya. Gitu. Kemudian ini yang kita hitung itu cuma rujukan non spesialistik aja. Begitu TACC memang hilang dia, tidak terhitung nanti. Nah, yang terakhir adalah RPPT. Yang kita hitung cuma 2 aja, DM dan hipertensi. Yang lainnya belum. Ya. Jadi selama masih cuma 2, mohon dioptimalkan. Nah ini ya, untuk DM gitu ya. Untuk DM apa saja nih yang diperiksa? Yang pertama, standar indikator peserta dulu. Terdiagnosa DM, kemudian terdaftar sebagai peserta prolanis, kadar gula darah puasanya terkendali gitu ya. Kemudian kalau hipertensi tinggal diganti gula darah dengan tekanan darah. Nah ini dia ya, FKTP wajib mengisi hasil pemeriksaan kadar gula darah untuk DM, tekanan darah untuk hipertensi. Ini wajib diinput di piker. Nah kemudian kriteria terkendalinya ada di sini ya. Ini hitung-hitungannya ya, saya nggak sampaikan karena kalau saya nanti ditanya, saya butuh kalkulator dan butuh Excel ini untuk hitung. Dan ini dievaluasi setiap tahun ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini dia penyesuaian kapitasi, Dr. Kanerli, Dr. Suas, ini dia ya penyesuaian kapitasinya. Kita ada rating-ratingnya, jadi bukan tercapai dan tidak tercapai, tapi masih ada range tengah-tengahnya itu lagi 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya, harapan saya nanti semuanya di sini di angka 100 gitu. Itu artinya Bapak dan Ibu sudah memenuhi kriteria apa yang kami harapkan untuk standar pelayanan di FKTP. Kalau ini ya, ini adalah SKT Monef. Jadi siapa aja sih yang mau Monef KBK? BPJS Kesehatan nggak menentukan sendiri, BPJS Kesehatan tidak memonitor sendiri, karena kami harapkan semua stakeholder yang memang berkaitan dengan FKTP itu kita ajak, ya. Misalnya ini pengarahnya Bapak Kepala Dinas, karena Dinas Kesehatan sebagai
pembina dan pengawas dari seluruh fasilitas kesehatan di kabupatennya. Nah, kalau ketua ada TKMKB dan ibu kepala cabang. Kenapa TKMKB kita masukkan? Kita harapkan TKMKB bisa mengawal mutu, kualitas mutu ya dengan biaya yang efisien. Jadi dengan kapitasi jumlah yang kami bayarkan itu cukup, kemudian dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Anggota-anggotanya ini ada Pak Kabid Yankes, kemudian ada administrator yang di Dinkes, kemudian ada ID, PKFI, kemudian ini ada internal BPJS Kesehatan. Nah, sampai di situ kami pendahuluan dari saya, Bapak dan Ibu. Silahkan diminum dulu airnya karena setelah ini saya akan menyampaikan potret kita, wajah kita triwulan 2. Yang saya sampaikan ini puskesmas ya, saya sedih loh kalau yang triwulan pertama itu Bandung tertinggi loh di Kajian Pasar, ada 5 puskesmasnya yang KBK-nya hijau 100%, sekarang cuma 1. Nah, mohon bantuannya nanti Dinas Kesehatan Ibu ya, dibantu untuk melakukan evaluasi kenapa ini berkurang. Yang 4 itu mana lagi dia, kok hilang dia warna hijau yang lagi 4 gitu ya. Ternyata yang bikin merah itu mana ya, ini ternyata RPPT-nya nggak maksimal ya. Kalau angka kontak oke, sudah bagus, RNS-nya sudah di bawah 2, RPPT-nya yang 0, gitu. Jadi mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu ya. Kita sudah menginformasikan ada fitur baru di Piker, silahkan digunakan. Itu kelihatan kok nanti begitu dia ada daftar peserta Prolanis yang harus Bapak dan Ibu pantau. Kemudian Budaya juga sudah menyampaikan di grup gitu ya, yang peserta Prolanis yang belum berkunjung ya, itu ada daftarnya. Ini udah kita siapin datanya, silahkan digunakan gitu ya. Tolong ini dimaksimalkan lagi Bapak dan Ibu. Sedih saya karena 4 yang warna hijau itu hilang dari sini. Harapan saya nanti yang triwulan 3 selain yang 4 itu kembali hijau, ada tambahan. Ditarget ya Dr. Karmelia, ditarget berarti yang 4 itu kembali 100%, ditambah ya berapa? 2 atau 3? Tambah ya. Nah, itu ya. Jadi dari Dinkes nanti berjanji akan menambahkan 2 lagi yang KBK 100%. Nah, kemudian kalau klinik utama, terima kasih ya klinik utama. Tepuk tangan dulu. Klinik Pratama, tepuk tangan dulu klinik Pratama. Ya, lumayan ya, banyak hijaunya. Ini ya PR kita cuman lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8 dan tidak ada yang 90. Terima kasih ya. Bisa senyum. Oh, dibacain. Yang mana dibacain? Keduanya. Yang tidak 100% aja ya, karena lebih sedikit. Yang tidak 100% itu Kimia Farma Nusa 2, Puri Medical, Klinik Unut, kemudian Omsa Medik Jimbaran, Siloam Klinik Mertanadi, Klinik Tiara Husada, Klinik Raya Kute, dan Klinik Prasada. Ayo lagi dikit, cuman lagi selangkah aja sudah dapat 100 gitu ya. Cek nanti bagian mana yang tidak maksimal ini. Ini yang bulan Mei ya Bapak dan Ibu ya. Bulan Mei puskesmasnya sudah ada 2. Sudah ada 2. Tadi 1 ya, sekarang 2. Tambahan dari Petan 1 dan Abian Semal 1. Puskesmas Kuta Utara yang mana? Nah, makasih ya bro. Juara bertahannya Dr. Milan ini nggak ada ini ya, nepotisme ya. Walaupun dia teman sekelas saya, kalau dia tidak hijau ya saya marahin juga nanti.
Kita lihat klinik Pratama, jreng. Oh masih ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berkurang ya, sudah berkurang kuning, tambah. Oke, kita klinik Universitas Udayana sudah hijau kok. Kita lihat bulan Juni puskesmasnya sama, tidak ada tambahan. Berarti nanti bulan Juni tambah ya, tambah lagi berapa? Yang KBK yang lalu itu 5, tambah lagi 2, berarti 7. Berarti ini lagi 4 ya PR-nya. KBK yang akan datang ada 7 yang hijau. Kuta Selatan hilang ya? Oh maunya 100, siap. KBK yang akan datang 100 ya. Kita lihat klinik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih ya, masih ya. Ayo klinik Prasada, yang mana klinik Prasada? Ada? Ayo Bu, lagi dikit, lagi 1 langkah aja ini sudah 96 loh. Ya, jadi Ampura yang 100% tentu kami bayar kapitasinya berbeda dengan yang 96 gitu ya, supaya ini ya, kasihan yang 100% nanti kok sama, yang kualitasnya 100% masa sama kami bayar, biar adil ya. Gimana caranya supaya dibayar 100%? Ayo naikin, kayaknya semua masalahnya ada di sini, di RPPT. Nah kalau ini rekapannya ya. Ya, Kuta Utara, Batang 1, Abian Semal 1 ya, ini juara bertahannya. Tepuk tangan dulu untuk 3 puskesmas ini ya, terima kasih ya. Nah, 3 puskesmas ini bisa, berarti yang lainnya bisa ya? Nah, gimana caranya? Tanya puskesmas Kuta Utara, nanti abis ini kroyok aja bilang. Nah, kemudian untuk klinik Pratama nih banyak yang juara 3 kali berturut-turut, seperti klinik Ratih, klinik Kulhen, Sinisai, klinik Putu Parwata, klinik Pratama Payana Medika, klinik Pratama Bayu Suta dan Nurjaya. Ini juara bertahan ya, hijaunya 3 kali. Tepuk tangan dulu untuk 7 klinik ya. Yang lainnya ini bolong-bolongnya dikit kok, giliran dia bolong-bolongnya. Tapi ada klinik Kimia Farma Nusa Dua nih juara bertahan juga, juara bertahan kuning. Ini juga Omsa Medik Jimbaran, klinik Siloam Mertanadi, klinik Raya Kuta dan klinik Prasada juara bertahan juga. Kok nggak ada yang tepuk tangannya? Nah, Dokter Karneli, mohon titipannya ya. Ini kita untuk triwulan 1 dan 2 pemerintah sudah kehilangan kapitasi sebanyak 459 juta. Sampai Juli ya, pembayaran bulan Juli dari Januari sampai Juli hilangnya 459. Kalau tidak ada penambahan target 100%, ini tinggal kali 2 aja kehilangannya, berarti 1M hilang. Lumayan 1M ya, banyak itu uang 1M. Ini yang kosong-kosong berarti mereka pakpok, artinya 100%, tidak ada kehilangan. Yang ada angkanya berarti seginilah kehilangannya. Lumayan loh. Abian Semal 1 itu sampai 13 juta, kemudian Mengui 1 itu sampai 19 juta, lumayan. Klinik Pratama, Dokter Dipayana, lebih kecil ya, 250 juta. Kalau kalikan 2, 500 juta hilangnya setahun, kalau tidak ada penambahan 100% nanti. Nah, kira-kira bisa ya? Yang lain bisa, Dokter Milan bisa jadi juara bertahan, berarti puskesmas yang lain pasti bisa, supaya nggak 450 juta lagi hilang. Bapak dan Ibu, saya sampaikan ini ya, ini adalah potret pelayanan di puskesmas dan klinik Bapak dan Ibu. Saya lanjut, tren kunjungan
tren kunjungan sakit dan tren rujukan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah berdasarkan kabupaten dan kota. Kabupaten Badung untuk kunjungan sakit ada di sini, yang warna orange ini. Segini dia, di angka 103, 85, 102, kemudian yang terakhir adalah 102.000 jiwa, ribu kasus gitu ya, yang terinput di aplikasi Piker sebagai kunjungan sakit. Nah, kemudian rujukannya dari 19.000, terus yang terakhir ini bulan Juni 18.000 kasus yang dirujuk. Coba kita cek rasionya. Nah, ini rasio rujukannya. Rasio rujukannya 19,2, yang terakhir 17%. Tapi kita cek di rate rujukan. Kenapa kami membandingkannya dengan rate rujukan? Kalau rasio rujukan itu pembandingnya adalah seluruh kunjungan sakit, nggak ngitung peserta terdaftar yang sehat. Maka dari itu, untuk asas keadilan, cek lagi di jumlah peserta yang terdaftar gitu ya. Nah, ini ternyata di rasio rujukan 19%, ternyata 30 kasus dirujuk dari 1.000 orang yang terdaftar di Bandung. Gitu cara bacanya. Karena kalau rate itu adalah jumlah kasus yang dirujuk per jumlah peserta yang terdaftar kali 1.000. Misalnya ini di bulan Juni, dari 1.000 peserta yang terdaftar di Bandung itu ada 27 orang yang dirujuk. Gitu cara bacanya. Jadi kelihatan kan, di sini rasionya 17, ternyata kalau dibandingkan dengan jumlah peserta yang terdaftar 27. Nah, ini kalau kita gabung semuanya ya, gabung kunjungan sakit, kemudian rujukan yang dihasilkan. Kalau ini sudah berdasarkan jenis FKTP di Kabupaten Badung. Jadi ini udah Badung ya, kalau tadi itu KC Denpasar. Kalau dokter gigi oke lah ya. Ya, karena kita juga mengetahui kasus gigi yang membutuhkan layanan spesialis juga nggak banyak ya. Lebih banyak bisa diselesaikan di dokter gigi umum. Nah, kemudian yang hijau ini adalah rujukan dokter umum. Ini dia, mengalami tren turun dia di bulan Februari, naik lagi di Maret, naik lagi April, turun di Juni. Ini untuk rujukannya, turun dia ya, sempat turun, naik, Juni mulai turun dia. Nah, kemudian yang biru ini adalah puskesmas. Sempat turun di Februari, naik, turun sedikit di bulan Juni. Ya, terima kasih sudah turun ya kasusnya. Ini pakai kasus kan ya? Kasus rujukannya sudah turun. Mudah-mudahan harapan saya nanti grafiknya gitu ya, turun terusnya, gitu ya. Dengan harapan itu. Kenapa? Karena dari data UR saya melihat banyak kok sebenarnya kasus-kasus yang dirujuk itu sebenarnya bisa tuntas ditangani di FKTP. Gitu. Karena kan di situ ada kompetensi dan komitmen. Jadi kompetensinya sudah ada, tinggal komitmennya untuk mempertahankan. Nah, kemudian untuk klinik juga sama ya. Mulai ada turun dari 11.262 di Februari 93, kemudian di mana nih rujukannya itu di 11.000, kemudian 55.000, naik lagi 10.000, 11.000, 11.100, turun di bulan Juni jadi 10.600. Harapan saya nggak cuma berhenti di 10.600 ya, bisa turun terus ya, turun. Ini 10.000, bulan depan 9.000, bulan depannya lagi 8.000, 7.000 gitu ya. Jadi rujukannya turun, tapi jumlah peserta terdaftarnya jangan boleh turun, gitu ya. Nah, ini yang garis-garis ini adalah kunjungan sakit di masing-masing. Sama ya, kunjungannya sebenarnya sama kok, gitu ya.
kunjungan sakit di klinik Pratama juga sebenarnya tinggi dan rujukannya juga paling tinggi dia. Nah, ini kalau dari angkanya ya, angka dari kunjungan sakit dan dibandingkan dengan sehat, Bapak dan Ibu bisa melihat nggak di sini apa yang menarik dari tabel ini? Kelihatan nggak apa yang menarik? Disinilah jomblangnya Bapak dan Ibu. Fungsi gatekeeper-nya belum optimal jalan. Kenapa? Kunjungan sehatnya masih ada yang lebih rendah dari kunjungan sakit gitu. Jadi belum proaktif untuk melakukan edukasi untuk melakukan upaya promotif preventif. Misalnya mana nih? Kulhen ya, mana Kulhen? Seren. Nah, nih. Kunjungan sakit di TW 1 8.300, kemudian turun di TW 2 7.500. Kunjungan sakitnya 7 dan kunjungan sehatnya 7 dan 0. Saya nggak yakin nih 7 dan 0. Nggak yakin segini. Pasti banyak. Namanya juga klinik kerja berbanyak. Sebenarnya banyak kok kunjungan sehatnya. Saya nggak yakin. Kemudian mana lagi? Ini klinik Raya Kute. Beneran cuma 8, kemudian turun 5 lagi. Ini Universitas Udayana dari 4 turun naik ke 588. Ini sampai kalkulatornya kebetulan. Beneran cuma segini, padahal yang kunjungan sakitnya segini. Beneran yang sehat cuma segini yang bisa dijaring. Gitu loh. Hanya dengan menjaring screening aja, Bapak dan Ibu kalau di-input juga yang di screening itu kan nggak segini Bapak dan Ibu. Gitu. Puskesmas kan ribuan target screeningnya. Kalau itu dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, kan dapat kunjungan sehat. Jadi sambil sekali menyelam, kalau menyelam minum air ya, menyelam minum air gitu. Kalau sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah itu dia Bapak dan Ibu. Jadi mohon satu kegiatan itu bisa digunakan untuk mencapai beberapa target. Saya yakin kok kayak klinik Dwi Karya Usada beneran kunjungan sehatnya cuma 31. Coba cek berapa screening yang dihasilkan oleh klinik ini. Beneran cuma 31. Saya yakin tidak. Ini juga ya kayak gitu juga cara bacanya ya. Jadi banyakkan kunjungan sakit kalau saya lihat. Harusnya kan kalau FKTP itu justru kunjungan sehat kan. Doa kita kan sama ya Bapak dan Ibu ya. Setiap pagi doanya gimana? Permintaannya. Ibu doanya setiap pagi apa? Doa kita sama. Jadi ya Tuhan, tolong lindungi saya. Mohon supaya peserta JKN di tempat saya terdaftar sehat semua, jangan sampai sakit. Kan gitu ya, supaya kapitasi saya utuh. Kan gitu. Sama kok, BPJS Kesehatan juga sama. Gitu ya. Gimana caranya? Tentu jangan cuma doa aja minta sama Tuhan. Ada usahanya, promotif preventif gitu. Optimalkan upaya promotif preventif supaya biaya untuk pengobatan pasien bisa terkendali. Jadi nggak banyak BAHP dan obat-obatan yang keluar dari tempat Bapak dan Ibu kalau pesertanya banyakkan sehat. Nah, puskesmas. Coba kita lihat puskesmas ya. Ini 5.000 kunjungan sakitnya Kuta Utara. Kunjungan sehatnya 6.800. Banyakkan sakitnya. Banyakkan sehatnya. Ya, sudah nggak ngantuk berarti ya. Kemudian mana lagi nih? Nah, berimbang ya 2.400, 4.000, oke, 2.000, oke. Kalau puskesmas ya, karena puskesmas ini ngangkang dia, ngangkang itu berpijak di 2 tempat dia. Satu kaki kiri berpijaknya sebagai UKM, satu kaki kanan berpijaknya UKP, sama seperti klinik Pratama. Gitu. Makanya dia kunjungan sehatnya wajib lebih banyak karena ada program utama. Jadi fungsi utama puskesmas dan dinas kesehatan dan Kementerian Kesehatan adalah UKM. Nah,
sambil menjalankan UKM, tolong UKP-nya juga dicatat gitu. Karena kalau nggak dicatat, sebanyak apapun Bapak dan Ibu bekerja, kami nggak bisa lihat, kami nggak bisa hitung. Nih ya, rujukan rasio rate di puskesmas gitu ya, kuning semua, nggak ada yang hijau ya. Kenapa tidak ada hijau ya? Nah, ini dia Bapak dan Ibu, apa sih yang banyak dirujuk? Satu, follow up kasus kontrol. Saya nggak tahu nih kasus kontrol ini kontrol apa gitu ya. Mudah-mudahan di sistemnya Bapak dan Ibu itu ada ditulis diagnosa apa yang menyebabkan dia harus kontrol. Semua udah bridging ya? Sudah ya, hanya sekali input ya, nggak perlu input di SIM kemudian di picker, nggak perlu 2 kali ya. Oke, berarti 1 kali kerja. Nah, harapan saya semoga walaupun di sini terlihat kasus kontrol, semoga di tempatnya Bapak dan Ibu, di SIM Bapak dan Ibu itu bisa terlihat kenapa dia dirujuk, kontrol untuk sakit apa. Tolong nanti berarti ini harus dibalik ya. Harus dibalik ya Bapak dan Ibu ya. Misalnya gini, ada pasien yang memang hipertensinya itu nggak terkendali dan belum bisa dilepas di FKTP. Mau nggak mau karena rujukan pikirnya sudah berumur 90 hari, dia akan datang ke tempat Bapak dan Ibu kan. Setelah dicek, aduh tidak terkendali, komplikasinya banyak. Mau nggak mau dikeluarin rujukan kan. Nah, perpanjang rujukan kan, kontrol kan dia, follow up kan dia ke rumah sakit untuk mengatasi ketidakstabilannya. Mohon yang di atas ditulis hipertensinya ya. Di bawahnya masih ada kolom kan. Bapak dan Ibu di sistem informasi puskesmas atau klinik boleh kolom untuk menuliskan diagnosa ada berapa? Diagnosa utama dan sekunder kan? Tolong diagnosa utamanya duluan ya. Gitu. Supaya nanti kami bisa tarik data, kami bisa tahu sebenarnya kasus kontrol ini diagnosanya apa, underlying disease-nya apa, gitu ya. Kemudian ini apa? Secondary hypertension. Nah, secondary hypertension, itu berarti stabil kan? Kemudian non-insulin dependent diabetes mellitus with multiple complication. Komplikasinya nanti duluan ditulis ya di atas supaya kami tahu sebenarnya pasien DM ini dirujuk karena apa. Nah ini akut upper respiratory infection. Upper berarti ISPA gitu ya. Kenapa dia dirujuk? Tolong ditulis di bagian atas. Kalau memang ada, tolong ditulis. Kalau memang nggak ada ya jangan ngada-ngada juga gitu ya. Saya juga nggak boleh maksa gitu. Kalau emang ada silakan ditulis duluan. Kalau nggak ada ya sudah. Tetapi kalau memang dia tidak ada, seharusnya ini bisa ditangani tuntas nggak? Bisa ya. Kemudian supervision of high risk pregnancy. Ada pilihan diagnosa lain nggak? High risk ini ada nggak pilihannya? Karena saya nggak terlalu hafal nih diagnosa-diagnosa yang dipikir. Ada ya, misalnya eklamsi, preeklamsi, ada nggak pilihannya? Ada ya. Hipertensi dalam kehamilan, ada nggak pilihannya? Ada ya. Nah, berarti itu yang ditulis ya. Karena itu Bapak dan Ibu, sebenarnya di resume medis kami tidak mengharapkan dokter-dokter yang periksa pasien itu mengcoding. Saya sangat mengharapkan bahwa di sistem informasi puskesmas, di bagian rekam medis, dokter punya kolom untuk ngetik diagnosa dengan gaya dan pemikirannya sendiri gitu. Dan nanti juga kalau memang dibutuhkan kode, ada juga tempat untuk kode. Karena bagaimanapun juga ilmu kedokteran itu kan seni mengobati ya. Kalau langsung kita todong dengan kode, nanti dokternya kayak pakai kacamata kuda dia. Kalau nggak tersedia kode-kodenya, bingung sendiri nanti dia memilih yang mana harus dimasukkan. Nah, ini lumayan banyak nih rujukan-rujukan yang tadi saya bahas. Gimana caranya supaya tidak banyak lagi yang saya bahas itu muncul di rujukan piker? Satu,
kasus kontrol ulang yang sudah dapat dilanjutkan di FKTP mohon untuk tidak dirujuk kembali. Kendalanya banyak, tantangannya banyak. Dari hasil pertemuan kami dengan 27 kali 4 ya, 27 kali 4 FKTP, kami menemukan banyak sekali tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi tolong jangan berhenti di tantangan itu saja. Rasanya tidak banyak kok tantangannya. Jumlah tantangannya itu tidak banyak. Dari 100% yang Bapak Ibu keluarkan rujukan, berapa yang ada tantangan. Jadi fokus kepada yang bisa Bapak dan Ibu tangani. Kemudian memastikan pasien DR dan HT yang dirujuk adalah yang benar-benar memerlukan penanganan spesialis. Kalau dia sudah masuk kompetensi 4A, mohon dikelola sebaik-baiknya di FKTP ya. Nah, kasus-kasus kayak fever atau yang masuk dalam diagnosa tuntas itu tolong tuntaskan di FKTP ya. Kemudian Bapak dan Ibu, rujukan ini dikeluarkan sesuai indikasi medis. Kemudian tidak ada rujukan ganda untuk satu episode kasus yang berkaitan itu dalam rentang 90 hari. Banyak kan ya rumah sakit itu yang sekarang ke poli dalam sebenarnya bisa pakai mekanisme rujukan internal, pasiennya disuruh balik, minta lagi rujukan pikir. Banyak yang manggut-manggut ya. Tolong sekali, kalau memang tidak butuh, tolong tidak diberikan. Ayo kita bantu sama-sama edukasi pasien. Edukasi pasiennya, Pak, Bu, ini masih satu kaitan kok. Silahkan balik ke rumah sakit dengan mekanisme rujukan internal. Kalau rasanya pasien tidak bisa menyampaikan dengan tepat apa yang pesan yang ingin kita sampaikan, tolong robek selebar kertas, kasih memo pasiennya dan info di grup JKN Vaskes Badung, gitu ya. Benar gitu ya Mbak Miriam? Vaskes JKN Badung grupnya yang ada FKTP dan FKRTL-nya. Tag, hai rumah sakit Bali Jimbaran, halo rumah sakit Bali Med, halo rumah sakit Mangusada, rujukan pikir pasien ini masih berlaku kok, dan pasien ini kasusnya masih berkaitan dengan episode yang sebelumnya. Mohon menggunakan mekanisme rujukan internal. Gitu ya, pasien darah suruh balik ke rumah sakit. Jadi supaya dari primer kita sudah pengendalian, nanti tugas saya juga nanti menginformasikan kepada rumah sakit. Kebetulan di sini ada dokter Suas juga. Nanti titip ya rumah sakit Mangusada ya dok ya. Nah itu dia. Sudah siap. Jadi kalau nanti ada rumah sakit Mangusada seperti itu, cari dokter Suas ya Bapak dan Ibu ya. Gitu ya. Dan kasus-kasus istimewa. Nah, yang istimewa ini tolong jangan diterbitkan lagi rujukan pikernya. Ya, karena mereka istimewa. Jadi cukup terbit sekali, perpanjangannya ada di sana di rumah sakit. Karena dan mereka memang tidak bisa di FKTP, gitu ya. Yang istimewa siapa? Prosedur cuci darah, cuci darahnya ya. Kalau dia kontrol penyakit kronis, kemudian kasus-kasus yang lain, ya tetap mekanismenya seperti biasa. Cuci darahnya yang istimewa. Kemudian talasemia, terapi kelasi besinya yang istimewa. Hemofili, terapi pembekuan darahnya yang istimewa. Jadi bukan pasiennya yang istimewa, tapi penyakitnya. Dan satu lagi nih, yang terakhir nih, ini banyak sekali fenomena di ini ya, di FKTP. Ini yang paling ngeselin nih. Kesel kan Bapak dan Ibu ya, udah rujukannya keluar gitu ya, ngomel-ngomel lagi, rujukan berjaga-jaga. Nggak ada itu ya. Preventif atau jaga-jaga tempatnya di FKTP, bukan di FKRTL. FKRTL itu cuma kuratif dan rehabilitatif, nggak ada istilah jaga-jaga di FKRTL, gitu ya. Kalau pada saat Bapak dan Ibu periksa di depan mata, memang nggak perlu kasusnya dirujuk, tolong jangan dirujuk, nggak ada istilah jaga-jaga. Itu misalnya kayak kehamilan normal, jaga-jaga, tak USG aja dulu jaga-jaga, siapa tahu nanti ada kelainan pada kehamilannya. Hei, jangan dirujuk. Nah, mumpung ada dokter Karneli, dok, semua puskesmas sudah
di dropping USG kan? Sudah ya dok ya? Terima kasih Bu Dokter Dwi. Yang pertama klarifikasinya, saya nama lengkap izin perkenalan dulu ya, Nikertut Karneli. Jadi basic saya adalah seorang bidan. Dari tadi dipanggil dokter ada rasa oh bukan saya kok. Maaf dok. Oh lagi. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa dok. Jadi hari ini saya dokter angkat jadi seorang dokter. Suka juga sih. Terima kasih. Namun tadi ada beberapa yang tersampaikan, ada rasa menggelitik, ada rasa perlu action segera, karena rasanya setiap kali diundang yang dibahas masalahnya itu lagi. Ya, seperti itu ya Dok Dwi ya. Iya. Jadi sepertinya kita belum ada action yang maksimal. Ampura, kalau klinik mungkin di bawah pengawasan ketua PKRI-nya tidak ada yang berani, tidak tercapai ya Dok ya. Karena di situ juga ada sesuatu yang memang hal di samping kualitas itu mungkin yang utama ya Dok Bibi ya, kualitas bukan hanya sekedar finansial, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan yang bermutu sehingga menjadi pilihan dari customer. Izin, malah tadi saya kurang fokus ketika mikrofon ini diserahkan, saya disuruh jawab apa ya Dok ya? Izin Dok, bisa diulang pertanyaannya Dok Dwi? USG di puskesmas sudah di-dropping semua. Siap. Saya jawab ya. Semoga puskesmas yang lain nanti bisa meluruskan kalau jawaban saya salah. Jadi untuk puskesmas sudah semua terlatih. Jadi sudah ada alat USG-nya dan sudah dimanfaatkan. Koreksi kalau salah. Dok Purnima sudah ada USG di situ? Belum. Sudah ya? Rusak, sedang perbaikan. Ada beberapa yang sudah menyampaikan ke SDK dan itu menjadi atensi kami dokter. Tapi yang jelas kita mengupayakan sinergi antara Yankes dan Kesmas, juga SDK ketika proses turun bagaimana sarana itu bisa dimanfaatkan yang tersupport dengan SDM yang sudah terlatih. Jadi intinya kita komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Jadi termasuk mungkin di kunjungan pertama dan kelima di periode kehamilan mereka wajib untuk akses dokter. Jadi ada pemeriksaan khusus oleh dokter yang nanti akan memberikan masukan atau edukasi terkait dengan pelayanan lebih lanjut. Seperti itu, Dokter Dwi, ampun kalau muter-muter ya. Pas tadi terima telepon, terima tembak, ternyata saya kurang fokus. Yang mesti saya jawab, karena ketika disebut dokter ini bukan saya. Baik, terima kasih, izin. Terima kasih Ibu. Jadi clear ya Bapak dan Ibu, walaupun ada beberapa yang rusak, nanti bisa kok pakai mekanisme rujukan horizontal. Kenapa? Yang menerima rujukan horizontal rela kok menerima. Kenapa? Karena kita bayar juga klaimnya non kapitasi. Jangan takut. Jangan takut puskesmas menerima rujukan horizontal dari temannya sesama puskesmas, atau dari kliniknya, atau dari DPP-nya, atau dari bidan jejaringnya. Karena kita bayar, ada tarifnya sesuai dengan PMK nomor 3. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Screening atau penjaringan stunting. Bapak dan Ibu mohon nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan promotif preventif coba kita buka nanti di bukan PMK ya, Perpres 82 deh yang terbaru. Apa aja sih manfaat yang didapatkan oleh peserta JKN di FKTP? Bapak dan Ibu akan bisa menjawab kenapa screening untuk kasus stunting, screening untuk kasus DM, screening untuk kasus ini, untuk kasus itu. Pokoknya yang berbau screening itu di luar manfaat JKN, karena memang itu manfaatnya ada di FKTP,
mulai dari promotif, preventif, rehabilitatif di bawahnya. Kuratifnya kan berdua ya, FKTP dan FKRTM. Tempatnya ada di FKTP gitu. Terus kalau stunting, pasiennya nggak bisa dilayani di rumah sakit, bisa, tapi bukan stuntingnya, komplikasinya. Akibat dari kurang gizi bisa jadi dia menderita penyakit yang lain-lain kan. Ada kadang pneumonia nggak sembuh-sembuh atau apalah gitu ya. Itu yang kita terapi. Itu yang memang kalau misalnya butuh layanan spesialis, itu yang dirujuk, bukan stuntingnya. Kayak TB, screening TB di luar manfaat JKN, pasien TB baik-baik saja, hanya butuh obat anti TB setiap bulan ngambil gitu ya. Itu di luar manfaat JKN. Berarti kalau pasien sudah terdiagnosa TB nggak boleh ke rumah sakit? Boleh. Komplikasinya ya kan ada pasien habis minum OAT, tahu-tahu ternyata heparnya nggak kuat gitu ya, akhirnya butuh penanganan spesialis. Silahkan dirujuk, bukan TB-nya tapi hepatitisnya. Atau pasien TB nggak kuat nih, udah pneumonia, bukan TB-nya, bukan untuk ngambil OAT-nya, tapi untuk pneumonia, untuk komplikasinya. HIV juga gitu, bukan pasien HIV baik-baik aja yang dirujuk ke rumah sakit, itu ya, hanya untuk ngambil ARV, enggak. Misalnya HIV dengan diare yang sampai dehidrasi kayak gitu ya, bukan HIV-nya yang dirujuk, tapi diarenya gitu. Clear ya Bapak dan Ibu ya. Jadi segala obat program TB, HIV, apalagi ya, masih ada nggak Puspa itu ya? Enggak kayaknya ya. Nah yang gitu-gitu itu di luar manfaat JKN. Kenapa? Karena sudah ada program pemerintah yang bayarin. Segala jenis screening nggak boleh ke rumah sakit. Kenapa? Karena manfaatnya hanya ada di FKTP. Kalau ternyata membutuhkan layanan atau misalnya alat itu nggak ada di FKTP, Bapak dan Ibu, kayak misalnya TCM itu ya, untuk ini ya, TCM klinik swasta kan nggak punya alat ya kan. Nah, kalau TCM saya rasa itu bukan mekanisme JKN lagi, tapi itu pemegang wilayah nanti. Silakan laporkan ke puskesmas nanti wilayahnya. Misalnya di puskesmasnya Dr. Purlima ada peserta terdaftar di klinik swasta gitu. Ternyata ada keluarga kontak dekatnya itu ada terdiagnosa TB. Itu kan di screening ya kontak dekatnya. Butuh TCM misalnya. Silakan nanti koordinasi dengan puskesmas. Gitu. Kenapa saya sebut di sini nggak sih di puskesmasnya Dr. Purlima ya? Jadi di Denpasar itu ada pasien butuh layanan TCM, klinik itu nggak punya, kemudian diarahkan untuk ke puskesmas sesuai dengan wilayahnya, kena retribusi Bapak dan Ibu. Mohon bantuannya. Kalau yang itu sih saya tidak melarang, tidak mengiyakan ya. Itu nanti ranahnya dinas kesehatan ya. Silakan nanti berkoordinasi dengan dinas kesehatan apakah memang harus bayar retribusi atau tidak. Tapi yang jelas kalau yang TCM dan sebagainya tidak dirujuk ke rumah sakit ya Bapak dan Ibu ya, karena itu di luar manfaat JKN. Izin saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah ada topnya, top 20 FKTP yang mengeluarkan rujukan non spesialistik. Ayo kita lihat di sini Ambian Semal 1 gitu ya, dari Januari, Februari, Maret sampai Juni ada total 486. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu kalau kita lihat sudah ada penurunan dari 103 di April, Mei 58, Juni 41. Harapan saya terus turun. Artinya yang non spesialistik berusaha dituntaskan sama Ambian Semal 1. Walaupun gede ada progresnya. Harapan saya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian saya lihat nih mana lagi? Oh nih kalau Kuta 2 nih memang dari Januari 46 habis itu hilang di Juni habisnya. Tapi saya nggak tahu ada ACC-nya apa enggak ya. Nanti kita lihat. Ya
diagnosa rujukan non spesialistik yang paling banyak dirujuk, yang paling banyak dikeluarkan rujukannya DM, HT, asma, pneumonia, ada DHF, bukan DHF, dengue fever. Dengue fever belum perdarahan ya, baru dengue fever. Ada NS1 nggak di mana di puskesmas? Ada? Nggak ada. Asma unspecified, asma tok ini nggak ada komplikasi, nggak ada eksaserbasi akut. Kemudian dispepsia, non insulin dependent diabetes mellitus without complication, nggak ada komplikasinya. Kemudian kalau miopi mau cari kacamata di mana lagi ya? Oke lah ya. Bell palsy, oke. Terus apa lagi? Hordeolum and other deep inflammation. Hordeolum yang bagaimana? Nggak kelihatan, nggak tahu nih. Kemudian atopic dermatitis kok. Dermatitis atopik kok. Ya, jadi banyak ya ininya yang seharusnya bisa ditangani di primer seharusnya, atau kalau memang Bapak dan Ibu sanprasnya mungkin reagennya di puskesmas 1 nggak ada, bisa kok pakai rujukan horizontal, atau di klinik pas nggak ada ininya bisa kok pakai rujukan horizontalnya, karena nanti ada beberapa tindakan itu kita bisa tagihkan lewat klaim non kapitasi. Kemudian ini dia TACC, itu yang saya sebut ya, walaupun hilang dari peredaran tadi, TACC-nya ada apa enggak? Kita lihat ya, coba kita balik dulu. Nah ini dia, mana dia? Puskesmas Kuta 2 dan Tiara Husada. Balik lagi TACC-nya, Kuta 2. Nah TACC-nya muncul dia, muncul dan bertahan, tidak naik tidak turun. Tiara Husada, mana dia? Hilang dia ya, berarti dia tak tersebut di dalam TACC. Bapak dan Ibu sudah terinfo ya, untuk penggunaan TACC sudah ada option-optionnya sekarang ya, lebih ketat kan ya. Tolong kalau memang nggak ada optionnya, jangan dipilih TACC-nya gitu, karena itu tadi saya bilang walaupun TACC-nya segini, saya nggak yakin segini gitu, pasti ada lagi. Cuman tidak terdetek aja. Tolong dengan pilihan-pilihan yang banyak, walaupun sudah banyak, kalau memang nggak ada optionnya di TACC, berarti itu kembali ke menu rujukan non spesialistik, gitu ya. Diisi aja yang sebenarnya. Ini beberapa ya, beberapa puskesmas alasan TACC-nya, gitu ya. Misalnya nih Abian Semal 1 di age dia menggunakan umur ya, cuma mudah-mudahan di rekam medisnya selain pilihan age, kenapa umur segini harus dirujuk, mudah-mudahan informasi itu ada, karena pada saat kita melakukan audit nanti itu bukan pilihan ini yang mau kita lihat, tapi kenapa age ini dipilih. Itu sebenarnya Bapak dan Ibu ada yang menerima surat cinta nggak dari kami? Nah itu dia. Jadi sebenarnya kolom keterangan itu yang kami maksud adalah kami minta tolong dicarikan di rekam medis kenapa age dipilih, misalnya usia 1 tahun, kenapa 1 tahun itu menyebabkan orang ini harus dirujuk, itu maksudnya ya, bukan pilihan age-nya. Kemudian complication DHF dengan diagnosa DHF. Kenapa DHF ini pada orang misalnya DM ini harus dirujuk? Oke, clear ya kalau yang itu ya. Misalnya time 7 hari. Sudah 7 hari gitu. Kenapa setelah 7 hari harus dirujuk? Misalnya sudah 2 kali seri antibiotik, sudah ini, sudah itu. Jadi mohon itu yang dicarikan di rekam medis ya, ditulis di kolom keterangan. Ini untuk masih puskesmas ya. Nah ini untuk klinik. Kalau di klinik lebih sederhana dia ya, pilihannya tidak banyak.
Jadi mudah-mudahan di rekam medisnya bisa lengkap ya Bapak dan Ibu ya. Beberapa kali saya melakukan audit. Jadi audit itu adalah kalau BPJS Kesehatan masih administratif ya, mencocokkan apa yang Bapak dan Ibu entry di SIM atau terlihat di aplikasi Piker dengan kondisi sebenarnya. Di mana kita melihat kondisi sebenarnya? Di rekam medis. Ternyata berbeda. Gitu, nggak lengkap. Ada puskesmas yang SOAP-nya itu kayak Indonesia Raya. Mungkin itu yang mengisi maaf sekali, mungkin baru tamat gitu, sesuai teori banget gitu. Jadi anamnesa keluhan, mengeluh nyeri perut, kemudian pemeriksaan fisik, tensi nadi, respiratory rate, padahal dia nggak sesak, dia keluhannya gatal di kaki, tapi respiratory rate-nya yang ditulis. Tetapi status lokalis yang di kaki nggak disebut Bapak dan Ibu. Dermatitis atopik pada kaki, tapi di pemeriksaan fisik tidak menyebut-nyebut kakinya. Aneh kan? Jadi mohon sekali Bapak dan Ibu, jangan Indonesia Raya pada saat menulis di rekam medis. Yang nggak penting ditulis, yang penting yang menggambarkan penyakitnya nggak ditulis. Jadi kami tidak mendapatkan apa-apa di sana. Boleh kami tidak bayar yang seperti itu, karena kami nggak nemu apa-apa. Berarti yang mau kami bayar itu nggak ada. Boleh nggak? Sedangkan pasiennya udah pulang beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang kita tanya dokternya pasti udah lupa yang mana pasiennya. Itu. Jadi mohon ditulis yang penting-penting, yang tidak penting boleh kok di skip kalau memang ini ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Saya lanjut ya. Nah, ada piker gantung. Nah, nggak cuma status yang bisa digantung, piker juga bisa digantung di sini ya. Apa artinya piker gantung? Ada yang tahu nggak? Ini kan kunjungan rawat jalan ya, pasiennya nggak pulang-pulang. Udah didaftarkan, entah dapat pelayanan apa enggak, yang jelas pasiennya nggak dipulangkan. Gini jadinya. Terus muncul dia. Kemarin saya dapat tips dari sebuah klinik di Denpasar. Jadi karena kerja berbanyak, mungkin nanti Bapak Ibu kepala puskesmas atau pimpinan klinik bisa menugaskan setiap hari satu orang yang bertugas untuk ngecek di akhir hari ada nggak pasien-pasien yang didaftar itu yang belum pulang, belum klik pulang. Cek di rekam medis nanti, kalau memang dia sudah selesai pelayanan, klik pulang. Kadang-kadang ada loh, sudah didaftarkan oleh admin di puskesmas, dilayani di poli, saking banyak ya pasien poli, adminnya nggak sempat input tensi nadi bla bla bla, nggak sempat diinput. Pasiennya sudah dapat resep, muncul di instalasi farmasi. Instalasi farmasi saking rajinnya langsung input obat, klik pulang. Nah, yang pelayanan nggak bisa klik, gitu. Mohon di step by stepnya itu diinput sesuai dengan alur dan urutannya supaya tidak kehilangan data ya. Jadi mohon bantuannya Bapak dan Ibu, ini harus diselesaikan. Kalau memang dia pulang sembuh, tolong nanti klik pulang sembuh. Kalau memang dia batal kunjungan, klik batal kunjungan. Kalau memang dia sebenarnya sudah mendapatkan pelayanan, cuman belum diselesaikan inputnya, tolong diselesaikan supaya pasiennya bisa pulang dengan tenang ke rumahnya, tidak menginap di puskesmas ini atau di klinik. Gitu Bapak dan Ibu gambaran kita. Ini ya, jadi banyak sekali pesan saya ya, cerewet banget ya, banyak sekali PR-nya setelah ini. Ya mudah-mudahan nanti di 3 bulan yang akan datang akan lebih sedikit PR dari BPJS Kesehatan. Tapi bagaimanapun PR-nya dalam hal baik ya Bapak dan Ibu ya. Izin saya lanjut terkait dengan screening sedikit ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang screening seperti yang saya sampaikan tadi, program promotif preventif nyantolnya di mana? Di FKTP. Ini adalah kewajiban dari FKTP sebagai gatekeeper dari peserta JKN. Ini sudah sesuai dengan
Perpres 18, di mana peserta JKN mendapatkan manfaat promotif preventif di primer. Salah satunya apa? Screening. Nah, kemarin waktu Zoom ada loh yang ada kan yang berkomentar kalau pasiennya nggak mau, nggak dipaksa. Oke, memang tidak boleh memaksa pasien juga ya, karena di form screening pun ada inform consent bahwa peserta setuju untuk di screening. Tapi sekarang kembali lagi, berapa sih peserta yang tidak setuju untuk screening? Kalau yang tidak setuju untuk screening, lewati. Silahkan klik tidak setuju, lewati, cari yang lain yang mau, gitu ya. Karena yang rugi nanti untuk tidak screening siapa? Ya dia sendiri. Tolong diedukasi, tapi sebelum klik tidak setuju ya, edukasi manfaat screeningnya supaya mereka sadar. Nah, Bu Dayu sudah menyiapkan sesuatu. Ada yang tahu enggak apa aja manfaat yang didapatkan peserta JKN di FKTP? Saya tadi udah ngulang-ulang. Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Dokter Purlima mungkin bisa bantu jawab apa aja manfaat yang didapatkan di FKTP. Habis ini saya dikeroyok dah sama dia. Manfaat apa saja yang didapatkan oleh peserta JKN di FKTP? Pelayanan kesehatan apa saja yang didapatkan? Ya, silakan. Atau dokter Pilar deh. Saya takut kalian berdua tidak menyimak. Oh gitu ya. Makasih Li. Oh gitu ya. Perlu saya nyanyi dulu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya untuk membangunkan saya ya. Terus manfaat peserta ya di FKTP. Yang pertama itu ya tentu mendapatkan pelayanan keadministrasian. Satu ya. Jadi namanya pasien datang kan harus administrasi dengan baik dulu ya. Yang kedua mendapatkan pelayanan pengobatan, pemeriksaan dan pengobatan. Terus yang ketiga tentu mendapatkan pelayanan KIE atau konseling. Yang keempat pengobatan terapinya. Yang kelima kalau memang pesertanya baru pertama kali datang ya tentu screening ya. 5. Terus lainnya itu bisa kalau pasiennya penyakit kronis kita bisa berikan pelayanan prolanis yang rutin dan terjadwal. Home care, bukan home care, sudah dibedakan sekarang ya, home visit ya bisa didapatkan di FKTP juga. Terus pelayanan penyakit-penyakit yang termasuk kronis seperti pemeriksaan HIPA, pemeriksaan lab yang tertanggung, pemeriksaan yang tertanggung non okupasi. Oke, 7. Saya rasa udah banyak. Ya, ada yang bisa melengkapi nggak? Ada tambahan nggak? Yang bisa menambahkan yang dapat hadiah nih? Ada yang bisa menambahkan? Rujukan mungkin belum. Bukan, masuk kuratif itu gagal. Ada yang bisa menambahkan? Oke, berarti hadiah untuk dokter Purlima nanti ya. Nggak jadi saya dikeroyok. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan screening, saya ingin membacakan siapa ya? Dari ada 2 kategori Bapak dan Ibu. Ini akan rutin saya sampaikan ya. Tepuk tangan dulu untuk Puskesmas Penang 1. Yang mana Penang 1? Ya, selamat ya. Tapi belum tahu kan selamatnya untuk apa ya? Ya nanti ya. Klinik
Ratih ya. Klinik Ratih ada hadir? Ya. Tepuk tangan dulu untuk Klinik Ratih. Tepuk tangan dulu ya. Nanti kita akan tahu kenapa saya mengucapkan selamat untuk Petang 1 dan Klinik Ratih. Ya, ini ya proprek Bapak dan Ibu. Jadi tadi Dr. Purlima itu berulang-ulang menyebutkan program ini, program itu, program ini, program itu. Sebenarnya satu wadahnya yaitu promotif preventif, mulai dari screening apa itu IVA, Pap, Smear, terus yang DM itu di screening juga, itu dia masuk ke sini. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan menitipkan peserta JKN di tempat Bapak Ibu itu dalam kondisi sehat dan sakit. Kalau sakit oke, diobati, selesai. Habis itu kalau sudah sembuh balik lagi dia kedua ini. Nah, ada kolom hijau sehat, ada kolom biru. Dia tampak sehat tapi berisiko. Nah, kalau dia tampak sehat, sehat gitu ya, sehat beneran itu hijau. Bagaimana caranya kita mendeteksi ini beneran hijau? Ya screening. Gitu. Nah, inilah peserta-peserta yang menguntungkan Bapak dan Ibu. Ini kalau Dr. Dipayana menyebutkan dari sisi bisnis ya. Ini adalah peserta-peserta yang menguntungkan Bapak dan Ibu. Kapitasinya kita dapat setiap bulan, tapi tidak banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengobati orang-orang ini. Itu yang kami harapkan. Jadi tolong lakukan screening. Kenapa? Supaya yang tampak sehat tapi berisiko bisa segera kita kelola. Tuh ya, jadi itu manfaat screeningnya, bukan hanya target buta dari BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan sebenarnya nggak masalah mau di screening apa enggak. Toh juga ada target dari Kemenkes kan, PTM yang harus diinput di aplikasi ASIK kan, iya kan? Jadi yang ngedorong, yang ngejar-ngejar Bapak Ibu ada dua, Kemenkes dan BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya ini maksudnya supaya peserta yang terdaftar di Bapak Ibu bisa kita ceburkan ke kolam yang hijau. Lebih banyak yang kolam hijau, maka kapitasinya lebih banyak yang Bapak Ibu nikmati sendiri, bukan dinikmati oleh peserta. Gitu ya. Nah, ini dia capaian screening untuk Badung ya. Screening itu ada dua, primer dan sekunder. Ini kami sampaikan dari bulan Mei ya, Ibu dari Dinkes dan IGI, PKFI juga. Jadi untuk Kabupaten Badung itu target screeningnya secara keseluruhan itu adalah 173.000. Di mana dapat angka 173.000? Kami ini dulu tarik data peserta JKN di atas 15 tahun. Kan ada tuh ya, dari kapitasi itu kan ada kelompok-kelompok umur tuh. Nah, kelompok umur kalau bukan 15 ya 16 tahun ke atas itu jadi target screening. Jadi setiap Bapak dan Ibu ketemu peserta di atas 15 tahun, tolong di screening. Angka 173.000-nya dapat dari mana? 30% dari seluruh peserta JKN di tempat Bapak dan Ibu yang berumur 15 tahun ke atas. Itu dia. Cuma 30% doang. Ya, kalau PTM berapa? Nggak ada target kan, semua kan, nggak pakai target persen-persenan kan, tapi semua. BPJS Kesehatan itu cuma 30% aja. Nah, kemudian capaiannya baru 72.000, belum ada setengah. Tolong digenjot lagi, terutama puskesmas ini banyak kurangnya. Ya. Jadi puskesmas baru 11,9% dari target. Tolong digenjot nanti ya Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas. Kemudian ini baru screening primer. Kemudian ada screening DM dan hipertensi, lebih kecil lagi capaiannya. Padahal kan ada PTM Bapak dan Ibu ya. Kemarin sudah ikut Zoom ya? Sudah ikut Zoom yang kami selenggarakan enggak? Ada ya. Jadi kami waktu Zoom itu sudah menyampaikan tips dan triknya, gimana caranya supaya
kegiatan target-target dari Dinkes jalan tercapai, target dari BPJS Kesehatan juga jalan. Kami udah sampaikan di situ. Ini kecil banget loh, baru 0,17%. Bahkan yang di puskesmas, yang di puskesmas kan tidak dibiayakan ya. Oke, tapi PTM-nya tetap jalan ya. Yang klinik nih, klinik baru 0,17%, dok. Jadi selain mencapai target PTM ini juga bisa menjadi pemasukan baru bagi klinik, karena kan di luar tarif kapitasi kalau untuk swasta. Bisa kok nanti ditambahkannya. Kemudian screening kanker serviks, kalau Badung targetnya itu 8.600 dari BPJS Kesehatan. Puskesmas itu 2.500, kemudian klinik atau dokter perorangan ini 6.100. Capaiannya belum sampai ribuan. Ini ya, screening di puskesmas aja berapa nih? Baru 70. IVA-nya 0. Pap smear-nya malah nggak ada ya. Oh ya, karena IVA kan di puskesmas ya. Ini loh. Nah, berapa wanita yang wanita usia subur yang sudah menikah lah, yang tidak menikah, yang belum menikah, nggak usah dulu ditanya. Yang sudah menikah, berapa ibu-ibu PKK yang ada di wilayah puskesmas Bapak dan Ibu? Ada 345 doang, kan banyak ya. Jadi tolong pada saat turun PKK ajakin untuk pap smear gitu ya. Yang klinik-klinik ini minimal untuk klinik swasta, dokter perorangan, dokter di Payana, minimal istrinya di pap smear. Udah dok? Sudah dok? Itu ya, yang klinik minimal pegawai yang perempuan yang sudah menikah atau istri pegawai pap smear dapat dah, biar enggak angka 70 ini loh, angka 345, jauh banget, targetnya 6.129. Itu ya. Arisan PKK, arisan tempe, ajakin tuh ibu-ibu untuk screening. Untuk pap smear gitu ya. Bisa kok sebenarnya. Ayo, mumpung masih bulan Juli, mulai bulan Agustus genjot lagi. Nah, merah semua. Saya malah nggak bisa baca jadinya karena merah ya. Capaian terhadap screening ini. Nah, terima kasih nih Petang 1 terbesar lagi 43,37. Tepuk tangan dulu. Walaupun masih merah ya, Petang 1 sudah 43% dari target. Ayo, yang lain pasti bisa. Kenapa Petang 1 bisa? Nanti tanya sama Petang 1 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat capaian untuk screening kanker serviks, wah, do re mi fa sol. Abian Semal 4 nih terbanyak 37. Ya, selamat ya Abian Semal 4, bisa dikejar lagi ya. Saya orang targetnya cuma 157, capaian 37. Nanti sekali kumpul di arisan PKK, sekali misalnya apa ya, HKM gitulah, atau ada ulang tahun apa gitu, silakan diajak untuk pap smear ibu-ibunya. Untuk klinik Pratama dan dokter praktek, waduh merah semua. Yang paling besar ini mana ya? Kecil semua. Ya. Kecil semua ya. Klinik Ratih. Nah, kita lihat dulu klinik Ratih. Klinik Ratih capaiannya mana ya? Ini ya, sudah 122% dari target
1.832 tercapai 2.252. Screeningnya saja itu di 122,92%. Tapi yang lainnya ini apa nih? Masih baru 5 nih pap smearnya. Ayo dikejar lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu ya kenapa petang 1 ya sama klinik Ratih tadi mendapatkan selamat ya. Jadi karena capaian screeningnya. Bapak Ibu yang lain pasti bisa. Nah, ini manfaat screeningnya ya yang ada di dalam Perpres 82. Bagi peserta dia tahu lebih dini gitu ya. Untuk risiko sedang dan tinggi kita lanjut ke screening sekunder. Ini supaya tidak terlalu parah kalau dia memang ketahuan sakit. Bagi FKTP selain tahu risiko pesertanya, ini juga bisa menggambarkan program apa yang pas untuk di FKTP itu, terutama puskesmas nih. Kalau ketahuan lebih banyak DM dan hipertensinya, tentu pemesanan reagennya beda. Kalau banyak yang dari hasil pap smearnya positif, tentu nanti program propresnya akan beda. Dan tentu saja karena kita sudah kontak, periksa pesertanya, bisa dapat angka kontak nanti ya supaya tercapai. Dan bagi BPJS Kesehatan ini juga kita sudah bisa memiliki gambaran secara lebih luas terkait status kesehatan peserta JKN. Jadi ini untuk menentukan kebijakan kita selanjutnya. Ini adalah tips dan triksnya ya. Kemarin kita sudah sampaikan pada saat pada saat Vicon. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menyimak, dan ini juga materinya sudah kami sampaikan di grup. Izin saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Ini lagi marak ya, mungkin ada beberapa yang tergabung di dalam grup sudah di-share oleh Ibu Kepala Cabang video YouTube. Silakan nanti ditonton pada saat senggang gitu ya. Kenapa kami harus menyampaikan ini? Di materi KBK yang lalu juga sudah disampaikannya. Saya wajib mengingatkan Bapak dan Ibu supaya kalau nanti ada yang bertanya, jangan sampai ada yang bilang nggak tahu, jangan sampai ada yang bilang nggak pernah disosialisasikan sama BPJS Kesehatan. Sekarang saya sosialisasikan terkait dengan fraud ya. Apa itu fraud? Harus memenuhi 3 unsur. 1, tindakan itu dilakukan dengan sengaja. 2, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ada yang dilanggar perbuatan curang, kemudian ada yang mendapatkan keuntungan secara finansial dan dilakukan dengan sengaja.